Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita telah berada di 10 terakhir daripada Ramadan tahun ini. Di 10 terakhir Ramadan ini adalah hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama yang menyebutnya kalau dibandingkan dengan 20 hari sebelumnya, lebih tinggi nilai 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena di 10 terakhir Ramadan ini ada syariat kepada kita untuk iktikaf. Walaupun para ulama menyebutkan iktikaf itu hukumnya sunnah, tapi ini adalah ibadah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai akhir hayat beliau selalu melaksanakan iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah menahan diri atau berhenti di masjid, berdiam diri di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi iktikaf itu ada dua. Ada iktikaf yang umum sifatnya, ada iktikaf yang khusus. Imam An-Nawawi menyebutkan iktikaf yang umum itu adalah kapan saja boleh dilakukan. Tidak ditentukan waktunya kapan, tidak ditentukan durasinya berapa. Bahkan kalau kita masuk ke dalam masjid, sebelum sholat mulai, kita duduk sejenak, menunggu waktu azan atau waktu iqamah, kita berniat untuk iktikaf, itu sudah dinamakan iktikaf. Kemudian yang kedua ada iktikaf yang khusus. Apa itu iktikaf yang khusus? Iktikaf yang betul-betul dikhususkan, kita niatkan untuk iktikaf. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah, iktikaf 10 malam terakhir. Kalau kita tengok apa yang dilakukan Rasulullah, bagaimana iktikafnya Rasulullah? Rasulullah iktikaf itu masuk ke masjid mulai dari setelah maghrib malam 21 Ramadan, dan beliau keluar setelah sholat subuh di tanggal 1 Syawal. Itu iktikaf khusus, iktikaf yang full yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa dalilnya? Dalilnya ada di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Dalam ayat yang panjang Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujung ayat itu, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian hampiri mereka, jangan kalian gauli mereka, istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masjid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ayat ini menarik sebetulnya. Ayat ini menunjukkan betapa iktikaf itu penting, betapa iktikaf itu luar biasa. Sampai-sampai kata Allah, jangan kalian hampiri istri-istri kalian. Padahal di awal ayat, apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Pada malam-malam Ramadan itu halal bagi kalian untuk berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Padahal sebelumnya itu termasuk yang diharamkan. Tapi syariat Ramadan yang telah disampaikan kepada Rasulullah SAW semenjak turunnya ayat ini, halal untuk melaksanakan hubungan badan dengan istri di malam-malam Ramadan. Tapi menariknya di akhir Ramadan, justru apa yang tadi telah dihalalkan di awal, Allah larang kembali. Ini menunjukkan betapa iktikaf itu perlunya kita menyiapkan diri khusus kita. Sejenak kita tinggalkan dulu kemewahan dunia kita. Sejenak kita tinggalkan dulu kenikmatan dunia kita. Kita tinggalkan kasur yang empuk kita di rumah kita masing-masing. Kita tinggalkan dulu istri kita. Ajak mereka semua sekeluarga untuk kita berdiam di masjid. Duduk mungkin hanya beralaskan karpet, tapi disitulah kita berzikir kepada Allah. Disitulah kita tilawah Al-Quran. Disitulah kita melakukan sholat. Sejenak kita tinggalkan dunia kita. Untuk apa iktikaf itu? Iktikaf itu gunanya ada dalam rangka kita
memburu, mencari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini menarik. Ayat ini dimulai dengan nun taukid. Inna, sungguh. Allah mulai dengan taukid, kalimat taukid, penguatan. Sahabat kurma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah yang berbicara tanpa menggunakan kata inna pun, kata sungguh pun, kita pasti sudah percaya, kita pasti sudah yakin. Tetapi dalam hal ini Allah ingin kita tuh lebih yakin lagi. Maka Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah turunkan dia Al-Quran itu di malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa itu malam Qadar? Ini juga menarik. Ini seolah-olah ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi ini bukan pertanyaan untuk kita jawab. Apa makna daripada wa ma adraka itu? Para ulama menyebutkan ini li ta'zim, untuk membesarkan, mengagungkan berita yang akan Allah sampaikan kepada kita. Maka seolah-olah bertanya supaya kita penasaran. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa itu malam Qadar? Kalimat ini tak banyak dalam Al-Quran. Allah hanya gunakan ini untuk berita-berita yang besar. Kenapa Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadr? Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bulan Qadar itu kata Allah, malam Qadar itu kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Lailatul Qadar itu beribadah di dalamnya, beramal pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada berjihad selama 1000 bulan. Begitu dahsyatnya pahala yang akan kita dapatkan sewaktu kita bisa beribadah maksimal di dalam malam Lailatul Qadar. Sahabat kurma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya kita bisa memburu, bertemu dan memaksimalkan ibadah kita pada malam Lailatul Qadar itu, makanya Rasulullah mengajak kepada kita, mensyariatkan, mencontohkan kepada kita untuk kita beriktikaf di malam-malam 10 malam terakhir dari Ramadan. Karena kata Rasulullah, kalau kalian ingin mencari Lailatul Qadar itu, maka carilah di 10 malam terakhir, terutama pada malam-malam yang ganjil. Sahabat kurma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan ibadah kita di 10 malam terakhir Ramadan ini. Kita berusaha untuk iktikaf. Kalaupun tidak bisa iktikaf secara full, kita usahakan beriktikaf mungkin malamnya saja atau memilih malam-malam ganjil saja. Yang penting kita berusaha, berijtihad, ada jiddiyah kita untuk kita memaksimalkan ibadah kita di 10 malam terakhir ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.